Hai semua, selamat datang lagi di Project Review dengan saya Putra Reza. Apa kabar? Semoga semua sehat selalu dan langsung aja di video kali ini saya ingin ngebahas Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon 865. Yes, ini udah ada di Indonesia dan kalau ditanya telat atau enggak, ya bisa dibilang lumayan telat, tapi gimana pun kalau menurut saya ini adalah pertanda yang bagus sekali untuk produk-produk Samsung di Indonesia pada masa mendatang. Kenapa? Nanti bakal saya bahas di belakang. Jadi buat yang mungkin belum update berita, Samsung Indonesia akhirnya sudah menjual Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon 865 secara resmi. Jadi kalau kita buka website resmi Samsung, di situ udah ada produknya. By the way, negara yang kebagian S20 FE versi Snapdragon 865 itu bukan cuma Indonesia, tapi negara-negara lain yang sebelumnya hanya kebagian versi Exynos, itu semua kebagian handphone ini secara resmi. Publikasinya itu emang dikit banget, tapi kalau misalnya kita ngelihat di website resmi Samsung, ada tanda N di bagian S20 FE. Begitu diklik juga akan muncul dua pilihan, yaitu S20 FE 780F dan 780G. Nah, yang 780G inilah yang Snapdragon. Dan ini dia handphonenya Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon 865. Dari luar nggak ada perubahan apa-apa, sama persis dengan yang edisi Exynos. Ukuran, positioning tombol, port dan segala macam hingga material itu nggak berubah. Pilihan warna yang tersedia kalau katanya Samsung sih juga nggak beda sama yang sebelumnya, karena buat yang mau lebih colorful itu juga ada pilihan. Nah, untuk review kali ini, karena produknya kan berulang, udah pernah saya bahas sebelumnya, jadi saya beberapa hari yang lalu sempat posting di Instagram dan mengajukan pertanyaan, kira-kira apa aja yang ingin diketahui dari S20 FE versi Snapdragon, dan lumayan banyak yang komen, jadi langsung aja, habis ini saya bakal bahas, jawabin yang paling banyak ditanyain. Dan buat kamu yang mungkin belum follow saya di Instagram, bisa follow juga karena nanti bakal ada sesi-sesi berikutnya untuk handphone yang lainnya. Jadi langsung aja untuk pertanyaan pertama, ini asli paling banyak yang nanyain, gak cuma di postingan tapi di DM dan semana-mana ada semua, yaitu apakah S20 FE versi Snapdragon ini mendukung 5G? Ya ini banyak banget yang nanya dan ternyata jawabannya adalah tidak mendukung ya. Jadi cukup disayangkan memang handphone ini 4G doang, tapi tenang aja, ini nggak cuma kejadian di Indonesia, tapi semua negara yang baru kebagian S20 FE Snapdragon seperti yang tadi saya sebutkan di awal, itu semua dapatnya adalah 4G only, jadi nggak bisa 5G. Jadi buat kamu yang mungkin pingin beli handphone baru Samsung dan pinginnya 5G, ya harus ngeliat ke seri yang lainnya. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan kedua, ini juga banyak nanya, yaitu gimana performanya S20 FE versi Snapdragon 865 ini kalau dibandingkan sama versi sebelumnya yang pakai Exynos. Apakah overheat, apakah ada lag, terus gimana daya tahan baterainya? Untuk S20 FE ini spesifikasinya udah jelas, ada Snapdragon 865, lalu RAM-nya 8GB, sedangkan kapasitas penyimpanan ada dua varian yaitu 128 dan 256. Baterainya sama-sama 4500 mAh dengan pengisian 25 watt. Kalau ditanya perbandingannya dengan S20 FE Exynos, saya sekarang udah nggak pegang handphone, jadi saya nggak bisa membandingkan secara head to head ya, secara langsung. Tapi dari yang saya rasain selama pakai Snapdragon 865 di S20 FE, ini memang terasa lebih responsif saat digunakan, lebih cepat untuk multitasking, berpindah satu app dan lainnya itu enak banget dan ini berasa banget buat saya. Selain itu, untuk main game, handphone ini juga tentunya bisa-bisa aja meskipun masih jauh dari kata sempurna. Karena ya mau gimana pun ini kan adalah chipset tahun lalu. Buat standar acuan seperti biasa ngetesnya pakai Genshin Impact, setting saya ganti ke highest terus FPS-nya 60 dan ternyata saat dimainkan frame rate yang didapatkan cukup jauh dari 60 kalau kondisinya lagi rame. Pas di kota juga cuma dapat 20-an, bahkan bisa di bawah itu. Suhunya gimana? 1 jam pemakaian di sini saya coba dan dapatkan yang tertinggi adalah sekitar 45 derajat di area sekitar kamera. Batas yang menurut saya masih bisa ditoleransi, apalagi ini kan handphonenya plastik, jadi nggak berasa berlebihan gimana panasnya dan masih enak dipegang. Jadi buat yang mungkin sempat ngerasa ragu, wah takut handphone overheat dan segala macem,
itu nggak bakal kejadian di sini, dan buat saya Snapdragon 865 di S20 FE ini aman dan nyaman untuk dipakai. Kemudian untuk baterainya dari kapasitas sebenarnya nggak ada perbedaan dengan versi Exynos, tapi di sini saya bisa mendapatkan standby sekitar 1 hari lebih dengan screen on time di kisaran 5-7 jam, itu dengan mode pemakaian yang bisa dibilang sedang. Jadi ya nggak terlalu intensif banget lah. Sedangkan kalau buat mereka yang mungkin hardcore ya, handphone yang mau dipakai main game terus-terusan, pasti bakal lebih cepat lagi habisnya. Sebagai contoh, di sini saya nyobain main Genshin Impact dengan settingan yang tadi, yaitu highest 60 fps ceritanya settingannya, dan selama 1 jam baterainya itu turun sekitar 21%. Jadi ya lumayan banyak kurangnya. Lalu sedikit untuk melengkapi soal specs, S20 FE ini sama seperti versi yang tahun lalu masih hadir dengan jenis panel, resolusi, serta refresh rate yang sama. Jadi untuk urusan kualitas visual serta user experience itu masih sama bagusnya. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan ketiga, dan yang ini saya sebenarnya cukup kaget sih, banyak yang tanya, yaitu tentang Samsung DeX. Dan kabar baik buat mereka yang mungkin adalah pengguna Samsung DeX, Galaxy S20 FE versi Snapdragon ini ada Samsung DeX, baik itu yang kabel maupun wireless, semua bisa dipakai dan saya udah coba tanpa ada masalah. Next, kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini juga banyak banget yang nanya, yaitu tentang software ya. Update software S20 FE versi Snapdragon 865 ini bakal dapat update berapa tahun. Nah, buat yang mungkin belum tahu infonya, sekarang Samsung akan menjamin update selama 3 tahun terhitung dari seri S10 dan Note. Jadi S10 hingga S21 yang ada sekarang itu semua terjamin 3 tahun update. Janji yang bagus banget pastinya dan sangat menarik ditunggu bagaimana realisasinya. Tapi kalau kita ngeliat gimana track record Samsung ke belakang untuk menjaga update pada beberapa handphone flagshipnya, kayak 3 tahun itu bukan hal yang susah. By the way, untuk software sendiri, S20 FE ini berjalan pada Android 11 dengan One UI 3.1 yang fiturnya lengkap. Jadi buat yang suka One UI, ini adalah pilihan yang pas. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu tentang hasil foto dan video. Karena gimana pun juga ada perbedaan dari chipset, tentu akan membedakan hasil dari foto dan video yang didapetin. Sedikit disclaimer, sekali lagi saya nggak punya yang versi Exynos, jadi tidak bisa membandingkan secara head to head alias secara langsung. Oke, dari segi spesifikasi dulu, nggak ada perubahan. Konfigurasinya seperti berikut ini bisa dilihat, begitu pula sama resolusinya. Jadi langsung aja kita lihat ke hasil fotonya. Pada kondisi cahaya yang bagus, foto-foto dari handphone ini tuh oke banget, sesuai sama ekspektasi. Lensa wide seperti biasa jadi jagoannya dengan warna yang oke serta detail yang begitu baik. Seperti contoh di sini ada bunga-bungaan serta kamera, detailnya itu dapet. Kemudian untuk lensa ultra wide hasilnya juga baik. Perbedaan warna dari lensa utama dan ultra wide itu nggak jomplang dengan pencahayaan yang cukup. Detail emang nggak oke apalagi kalau udah dipakai indoor, tapi overall ini masih bisa dipakai. Dan untuk telefoto dengan optical 3 kali hasilnya tentu lebih dekat ya dari 2 kali yang kebanyakan ada di pasaran. Outdoor siang hari hasilnya menurut saya detailnya bagus. Saya coba di ruangan pun juga nggak masalah meskipun ada penurunan dari detailnya. Lanjut ke foto malam alias low light. Menurut saya aspek ini hasilnya impresif untuk lensa utama. Hasilnya bersih dengan noise yang terkontrol sekali. Detailnya juga masih bisa didapatkan selama nggak terlalu gelap. Night mode-nya juga bekerja baik tanpa lebay sehingga malam tetap terlihat seperti malam. Sebagai acuan berikut adalah saat night mode-nya nyala dan tidak, dan langsung bisa dilihat gimana perbandingannya. Sedangkan untuk lensa ultrawide sama tele, seperti kebanyakan handphone juga, ya night mode di sini memang cukup menolong, tapi hasilnya jelas jauh sekali jika dibandingkan sama lensa utama. Jadi kalau menurut saya gunakan seperlunya aja. Kalau nggak penting-penting banget, mendingan pakai lensa utama.
Dan untuk percobaan video kamera depan kondisi yang agak low light, di sini saya coba dalam ruangan aja, ini di kamar dengan lampu kamar aja di atas tuh ya, cuman ada 2 dan itu paling lampu di background ya, jadi nggak terlalu signifikan. Ini masih bisa dikategorikan low light karena sebenarnya aslinya sih nggak terlalu terang, tapi ini di video kalau yang saya lihat sekarang di layar handphone sih lumayan terang, jadi ya hasilnya mungkin kelihatan cukup oke. Tapi menurut kamu gimana? Oke atau enggak kamera depan dan kamera belakangnya S20 FE Snapdragon ini untuk rekam video dan tadi ngambil foto? Tulisin pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Kesimpulannya, kalau menurut saya S20 FE versus Snapdragon 865 ini adalah handphone yang bagus dan ternyata bisa memberikan experience yang berbeda dibandingkan S20 FE versi Exynos yang kemarin. Exynos kemarin nggak sepenuhnya jelek, tapi yang ini lebih baik. Selain itu, setelah pakai saya jadi bisa ngerasa ya kenapa kira-kira handphone ini menjadi smartphone of the year versi MKBHD tahun lalu. Dan ternyata emang ini handphone yang baik karena selain menawarkan performa yang oke, tapi punya harga yang kompetitif paling tidak untuk standar tahun lalu. Dan sebelum menutup video, saya akan menjawab kenapa saya tadi bilang bahwa kehadiran S20 FE versi Snapdragon ini adalah hal yang baik. Well, jadi gini, kalau kita lihat ke belakang, Samsung ngerilis satu lini handphone dengan chipset berbeda, itu bukan hal baru, udah berlaku beberapa tahun ke belakang. Ada Exynos, ada Snapdragon. Di Amerika jualnya apa, di Indonesia dapatnya apa, itu udah klasik banget lah. Setiap ada handphone flagship Samsung, pasti seperti itu pembahasannya. Nah, dengan akhirnya Samsung masukin lini produk dengan 2 chipset yang berbeda ke satu pasar yang sama, ini seperti menunjukkan Samsung kayak apa ya, mulai melunak. Akhirnya mereka mau masukin barang tersebut ke pasar yang sebelumnya tidak pernah diberi akses. Jadi kalau asumsi saya, bisa jadi ke depannya dualisme soal chipset ini nggak akan kejadian lagi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Kapannya nggak tahu, dan walaupun ya Exynos juga semakin baik, tapi setelah pakai ini saya juga bisa merasakan bahwa ya Snapdragon 865 dengan handphone Samsung itu ternyata hasilnya menyenangkan. Jadi kalau misalnya seluruh user di dunia ini bisa mendapatkan user experience sama baiknya tanpa ada perbedaan chipset, kenapa enggak? Ya kan? Jadi gimana? Kalau menurut kamu dengan S20 FE versus Snapdragon ini oke atau enggak? Tertarik untuk beli atau enggak? Tulisin aja pendapat kamu pada kolom komentar di bawah, dan kalau mungkin ada yang udah pakai, share juga pengalamannya ya. Oke, untuk sekarang kayak segitu aja dulu untuk ngomong-ngomong singkat tentang Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon. Terima kasih banyak nonton sampai habis, dan terima kasih buat mereka yang sudah mengajukan pertanyaan. Sekali lagi ya, terima kasih banyak udah berpartisipasi, dan nanti bakal ada sesi-sesi berikutnya di handphone yang berbeda. Jadi jangan lupa untuk follow saya di Instagram dan juga subscribe video ini supaya kamu gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.